Palala nih. Halo semuanya, jumpa lagi di edisi Trip Ramadan versi saya. Dan ini merupakan video kelanjutan perjalanan sebelumnya yang ada di layar kaca ini. Untuk perjalanan sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Nah, sekarang saya sudah tiba di terminal, salah satu terminal yang berada di kota industri, yaitu Terminal Kelari di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Buset, aus. Jadi saya akan lanjutkan perjalanan lagi nih. Setelah sebelumnya melakukan perjalanan dari Bogor, dan sekarang saya mau lanjut lagi, pastinya terus ke arah timur. Jadi saya nggak balik lagi ke Jakarta nih, karena kalau balik lagi pasti nanti jatuhnya males dan bawaannya pengen pulang. Jadi kita akan lanjut ke arah timur lagi, tapi saya masih bingung banget nih, belum tahu mau naik bis apaan. Niatnya sih pengen lanjut ke Cikampek gitu, tapi lagi cari-cari nih bis yang ke arah Cikampek, kira-kira ada nggak ya? Asli, ini pertama kalinya saya mampir ke Terminal Kelari. Ya memang walaupun terminalnya nggak terlalu besar, tapi terminal ini tuh perannya besar banget bagi masyarakat Karawang yang ingin bepergian ke luar kota, ke luar daerah, maupun ke luar pulau seperti Sumatera maupun Bali. Karena banyak sekali bus-bus malam atau bus-bus akap antar kota, antar provinsi yang masuk ke Terminal Kelari ini. Nah, setelah ini saya mau masuk ke dalam Terminal Kelari untuk melihat ada bus apa aja di dalamnya. Dan nanti kalau ada yang bis yang menarik, kita langsung sikat aja teman-teman. Tapi yang ke arah timur ya, kalau yang ke arah barat seperti Jakarta, ntar dulu deh, nanti aja. Oke, penasaran? Yuk ikutin saja. Kita nyebrang sebelum rame. Terminal Karawang. Ini pertama kalinya saya sini kayak deh. Biasanya cuma numpang lewat doang. Karawang. Mana ya? Pak. Wah, ini tuh. Nah, ini asli Prima Merak. Asli Prima Merak. Agramas ke Rambutan. Belakang ada Selamat Trans. Siapa? Bang, ada Selamat Trans ke Priok nih, Palala nih, Padang. Wow, tuh loket bis malam di sana teman-teman. Nah, seperti inilah suasana agen bus malam atau bus jarak jauh di Terminal Kelari, Karawang. Masih terpantau sepi, belum ramai oleh para pemudik. Jadi untuk Terminal Kelari ini bisa dibilang aman, calonnya juga nggak beringas. Soalnya ketika kalian masuk ke terminal itu langsung agen-agen, jadi bisa kalian parkir motor langsung di depan agen bus malamnya. Jadi aman, nggak kena calo.
Nah, ini ada bus Dedi Jaya, julukannya Sangyang. Dia berangkat menuju ke Pekalongan dan start awalnya kalau nggak salah dari Kapuk Pasar Darurat, itu di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Ini jam 9:10. Kita akhirnya ke Cikampek aja deh, karena di dalam nggak ada bis yang menarik juga. Jadi kita putusin ke Cikampek aja, naik bis-bis kecil yang lewat sini. Kayaknya sih, katanya sih ada. Yaudahlah. Nah, sekarang saya sudah berada di persis di depan pintu keluar masuk terminal Kelari, Karawang, dan ini lagi menunggu bis kecil yang ke arah Cikampek. Tadi sih ngelihat pas saya baru sampai Pisan itu ya, pas baru turun dari bus Agrama, saya tuh ngeliat bis kecil itu tujuan ke Cikampek kayaknya sih, bis medium. Nah, ini ada bis Prima Jasa Cikarang Bandung. Jadi bis-bis yang kayak gini tuh mereka nggak masuk terminal. Jadi kalian bisa jegat langsung di pinggir jalan. Kayak ini Budiman Tasik Cikarang, bisa naik dari pinggir jalan. CBU Cahaya Bakti Utama nih ke Sumber. Wah, ini menarik sih, tapi nggak kepikiran naik waktu itu. Ini ada warga baru yang saya kira ini bis Selamat Trans ya, soalnya mirip banget. Ini warga baru tujuannya ke Tanjung Priuk, teman-teman. Ini menarik sih karena jarang ada yang bikin tripnya. Tapi ya males aja balik ke Tanjung Priuk. Nah, ini ada bus Karunia Bakti tujuan ke Garut lewat Cileunyi Tol Cipularang. Wah, kangen ke Garut. Udah lama gak kesono. Pukul 10 pagi setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya saya nyerah dan pengen pindah tempat aja rasanya. Akhirnya saya putuskan untuk berpindah dengan menaiki bus Prima Jasa. Ini rutenya dari Cikarang menuju ke Bandung dan melewati Cikopo dan juga lewat Purwakarta. Dan nanti saya mau turun di Purwakarta, teman-teman. Cikarang ke Purwakarta ini kena tarif Rp32.000. Nanti sih rencananya saya akan turun mungkin di Terminal Ciganea atau di Sadang. Itu rencananya ya, tapi nggak tahu juga, nanti lihat aja. Untuk AC-nya lumayan dingin. Untuk tarif Cikarang ke Cikopo 32, sedangkan dari Cikarang ke Bandung itu 72.000, dan dari Cikopo ke Bandung, Cikopo atau Purwakarta ke Bandung itu tarifnya Rp45.000, teman-teman. Dan ini tiketnya kita bisa belikan langsung di dalam bis. Untuk jadwal bus Prima Jasa dari Cikarang ke Bandung, dari Cikarang itu paling pagi jam 4 dan paling malam jam 7 malam. Sedangkan kalau dari Bandung, Terminal Lewi Panjang pun sama. Yang paling pagi itu jam 4 pagi dan yang paling malam jam 7 malam. Dengan headway atau jarak antar bus itu sekitar 15 menit per 15 menit sekali. Dan sebenarnya dari Cikarang ke Bandung ini terbagi 2 kelas, teman-teman. Ada yang kelas eksekutif, maksudnya ada yang kelas AC bisnis seperti yang kita naiki sekarang ini, yang kursinya 22, dan ada juga yang kelas AC ekonomi yang kursinya 23. Nah, kalau kalian mau murah, naiklah yang kelas AC ekonomi. Selisihnya nggak banyak sih, cuma beberapa ribu aja. Ya lumayan lah, selisih 5.000-an mah ya. Nah, ini tiketnya itu bagian Cikarang Cikopo dicoret ya 32.000. Tadi sih saya udah bilang sama si abang kondekturnya, katanya kalau kita mau ke Purwakarta itu enaknya turun di mana? Kata si abang kondekturnya lebih enak turun di perempatan Sadang, teman-teman. Tapi nggak tahu juga, kayaknya sih saya bakal turun di Terminal Ciganea karena penasaran juga sih dengan kondisi terminalnya. Nah, ini informasi penting nih, jadi bagi kalian yang mau melihat jadwal, terus juga informasi tarif dan lain-lain tentang bus Prima Jasa, itu kalian bisa lihat di Instagram Prima Jasa yang ada di layar kaca ini. Nanti di biografinya tuh ada link tentang informasi tarif dan jadwal, itu kalian klik aja dan itu lengkap banget, di situ udah dijelasin sama pihak Prima Jasa. Ini keren sih, patut dicontoh oleh
PO-PO lain di Indonesia atau perusahaan otobus lain di Indonesia, terutama yang bis-bis seperti ini, karena ini penting banget. Jadi respect dan salut sama Prima Jasa, keren. Sebenarnya dari Karawang ke Purwakarta itu kita bisa naik kereta, teman-teman, kereta lokal Walahar, dan itu tarifnya lebih murah. Tapi saya nggak kepikiran tadi, karena emang lebih nyaman naik bis sih. Naik kereta kan bangkunya tegak, terus juga tapi untuk jarak dekat sih worth it sih naik kereta. Murah, cuma berapa ya, nggak nyampe 10.000. Ini 32.000. Kita turun di terminal Ciganea, teman-teman. Mantap. Kereta api dari Kelari, teman-teman. Ternyata terminal Karawang itu namanya terminal Kelari, dan itu letaknya dekat dengan stasiun Kelari. Jadi kalau dari Kelari ke Purwakarta kita bisa naik kereta api ini, Walahar Express. Cuma 4.000 aja, tapi harus ngepasin jadwalnya. Jadwalnya nggak banyak, baru ada lagi jam 12, jam 2. Nah, dari jalan tol Jakarta Cikampek kita exit ke arah gerbang tol Cikampek Purwakarta, dan nanti akan melewati yang namanya Simpang Cikopo. Nah, dari Simpang Cikopo itu bis ini langsung ambil ke kanan ke arah Jalan Raya Cikopo sampai dengan ke perempatan Sadang Purwakarta. Dari Sadang Purwakarta bis ini langsung masuk tol lagi, tol Cipularang Purbalunyi. Lalu nanti exit tol lagi di daerah Jatiluhur, gerbang tol Jatiluhur, dan mampir dulu nih ke terminal Ciganea Purwakarta. Jadi bis ini tuh bisa disimpulkan gak melewati kota Purwakarta. Jadi bagi kalian yang mau ke kota Purwakarta itu bisa turun di perempatan Sadang atau di Ciganea. Nah, bagi kalian yang mau turun di Cikampek, yang mau ke Cikampek kota, bisa turun di sini nih, di Simpang Cikopo. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya, saya juga pernah tuh turun di sini Simpang Cikopo dan lanjut perjalanan ke Cikampek kota. Saya lupa waktu itu naik apa, kayaknya naik ojek deh. Untuk videonya kalian bisa tonton di atas ini, teman-teman. Nah, kalau dari arah Bandung ke Cikarang itu rutenya juga sama. Di sini tuh pasti lewat Ciganea Purwakarta, terus lewat perempatan Sadang, lalu lewat Simpang Cikopo. Tapi tetap nggak lewat Purwakarta kota. Pokoknya bis ini nggak lewat kota Purwakarta, nggak lewat kota Cikampek gitu. Jadi banyak keluar masuk tolnya, teman-teman. Nah, ini kursinya bisa dimundurin. Ada reclining seatnya. Ini kursi buat anak, Versa kayaknya. Nah, 10. 25-an ya, 25. Ya, di Topian. Topi ya. 10.000 Pak. Ciputat nih, Lebak Bulus Kuningan, Cirebon. Masuk sini juga ya. Warna dipilih, ada 5 warna. 10 ribuan. 10 ribuan.
Sekitar 10 menit kemudian bus sudah kembali diberangkatkan dari Simpang Cikopo dan pemberhentian berikutnya adalah perempatan Sadang Purwakarta. Jadi emang bis Prima Jasa Cikarang Bandung itu wajib berhenti di Simpang Cikopo ya, karena memang disitulah letak checkpointnya teman-teman, atau ya letak checkpointnya di situ. Dan setahu saya sih seluruh bis Prima Jasa rute manapun, baik itu rute Cikarang Bandung, terus rute Jakarta ke Tasikmalaya, pokoknya rute lain-lain itu tiketnya bis Prima Jasa beli langsung di dalam bus. Jadi kalian langsung naik aja ke bus dan tiketnya beli di dalam. Baik itu di terminal, di agen-agen besar, di pool, itu pasti tiketnya beli langsung di dalam bus teman-teman. Kecuali mungkin di Cililitan kali ya. Kalau di pool Cililitan itu kayaknya ada loketnya deh, kalau nggak salah. Akhirnya kita sampai juga nih di perempatan Sadang Purwakarta yang lokasinya persis berada di sebelah Mall STS Sadang Terminal Square. Nah, jadi bisa dibilang perempatan Sadang ini adalah perempatan penting yang membagi ke arah jalur Subang jika belok kiri, nah lurus itu ke arah Purwakarta Kota, dan kanan masuk ke tol Cipularang. Dan di sekitar perempatan Sadang ini juga terdapat banyak agen-agen bus malam, bus akap gitu ya, dan juga bus ke arah Pulau Sumatera, teman-teman. Banyak juga kok bus-bus Sumatera yang buka agen di sini, daerah Sadang. Nah, setelah ini kita langsung masuk tol Cipularang. Akhirnya sampai juga. Jadi saya nggak jadi turun di Purwakarta, ini di Lewi Panjang Bandung. Soalnya tadi sebelum Purwakarta tuh saya tidur ngantuk banget. Akhirnya bablas turun di sini aja lah, Lewi Panjang, dan tadi tuh nambah 45.000. Ada barbershop. Gokil. Mantap. Kenapa ya nggak jadi ke Purwakarta? Soalnya di Purwakarta itu tadi saya udah cek-cek nggak ada penginapan yang enak, terus ngantuk. Jadi ya udah turun sini aja. Kayaknya saya bakal nginep dulu di Bandung, ngedit yang jadi langsung edit, terus besok mungkin lanjut lagi. Mantap. Oke. Jam 12.32. Tadi mau Jumatan, ya telat banget lagi. Udah Al-Fatihah. Ini menarik banget deh. Ada barbershop. Jangan-jangan ini barbershop yang di sana ya? Pindah ke sini. Nah, ini terminal Lewi Panjang yang baru. Kita lihat-lihat dulu yuk ke dalam. Gokil sih ini terminalnya. Jadi megah banget. Nah, ini ada Hiba Prima tujuan Bandung Sukabumi. Dari arah Sukabumi. Nah, itu di ujung sana ada halte teman bus tuh. Apa ya kalau di Bandung namanya? Kayak bus apa sih? Gitulah. Oh ya, bentar. Lupa. Nah, tuh. Lewi Panjang. Kok di Bandung namanya apa sih? Saya masuk. Sih Mas mau nanya, connect Trans Bandung gimana ya? Oh, depannya ya? Oke, makasih. Wow. Gokil. Trans Bandung namanya. Lupa lagi. Connect dari sana, dari mana?
Ini ke atas itu apa ya? Kantin kayaknya sih. Tuh ada Indomaret juga sih, itu Indomaret Point. Wih. Oh, dari sini naiknya. Ada ATM. Untuk bis akap di sana tuh. Bis-bis besar. Nih Trans Bandung gitu-gitu. Untuk koridor-koridornya, rute-rutenya bisa lihat di aplikasi teman. Terus saya nggak hafal sih. Dan sini tuh itu wangi banget. Nah ini rute-rute bis-bis jarak jauh nih, bis-bis akap. Nah situ boy tuh. Mas, kalau naik Trans Bandung di mana ya? Trans Bandung. Yang itu tuh naiknya dari mana ya? Oh iya, ini. Oh di sebelah kiri ya. Oh, kasih Mas ya. Salah. Oh ada Tipapi. Oh. Dari sini naiknya. Kayaknya saya akan naik ini deh. Tapi nggak tahu kemana ya. Muter-muter aja lah sambil cari penginapan. Kayaknya bakal nyari penginapan di kota deh. Naik ini murah nih. Ongkosnya berapa ya? Murah deh. Dago di koridor 4. Ini elep banyak juga sini. Nah, ini kita lihat shelter bis itu dulu yuk. Oh, mereka dari situ. Wih, ini dia. Ada Sinar Jaya Suite Class tujuan Palembang. Ini sih. Nah, ini bis-bis akap naik sini. MGI ke mana ya? Banyak MGI di sini. Gila. Nah ini nih satu-satunya sleeper di sini. Suite Class Bandung Palembang, berangkat sebentar lagi jam 1 dia. Wah. Mana ya? Ini kayaknya nomor ya gitu-gitu aja sih. Kita mau cek sana dulu deh yuk. Siapa tahu udah bisa menarik itu biar bisa langsung naik. Oh ya nanti saya mau juhuran dulu deh. Pajuran dulu aja kali ya, gantiin Jumatan. Ngepas banget lagi tadi nyampenya. Imamnya udah Al-Fatihah. Nah ini Bandung Merak. Tuh Bandung Kalideres. Nih Bandung Rambutan. Kayaknya. Tuh Bandung Bekasi. Nah di sana udah shelter juga tuh. Oh Bandung Depok di sana pindah shelternya. Bandung Bekasi. Sepi juga ya. Oh ini Liliang Bogor Sukabumi pindah ke sini. Jadi rapi sekarang. Berarti bis-bis yang kayak Madonna gitu ngetem di mana dia? Dulu kan di sini kan tem-temannya bis ke arah bis-bis kecil. Sekarang udah diganti jalurnya. Tem di mana mereka ya? Di sana ada toilet, musola, kok nggak di sana deh, kok nggak salah. Saya mau ke musola dulu deh. Iya ya, bis-bis yang kecil-kecilnya gitu pada ngetem di mana ya? Aslinya mah ngantuk banget ini saya asli. Begadang pisan semalam.
Ini Arimbi tujuan Kalideres, Bandung. Oh, di situ katanya. Sekarang. Iya. Itu ada Bhinneka ya, Indramayu via Subang. Iya via Subang. Nah ini Madonna nih, menarik. Ntar aja deh. Lihat tuh. Nah tuh. Ini lebih panjang. Depan. Ini Madonnanya Bandung nih. Tujuan Sindangkerta ke Cililin. Menarik tuh, satu-satunya di sini. Ini Sugeng Rahayu. Ke musola dulu deh. Ganti zuhur aja, nggak apa-apa kali. Wah, ini loket PM toh. Gokil. Toilet. Nah, di sini ada masjid, setahu saya. Ini tembus sana sini juga ya. Namanya. Perempuan bisa ambil sajadahnya di depan situ, teman-teman. Dan kita itu kalau mau sholat di sini tasnya harus dititipin ya, nggak boleh dibawa masuk ke dalam. Nggak tahu kenapa. Toilet yang ada di dekat masjid yang tadi itu ya, toiletnya gede, bersih, bisa buat mandi, teman-teman. Ada gantung aja juga. Dan ini bayar pastinya. Nah, Transmetro Pasundan namanya. Nah, ini Bhinneka tujuan Indramayu. Terus itu ada lebih panjang Cijenuk. Bisa apa tuh? Coba. Oh, bisa dari sini ya naiknya. Ini koridor 1. Ini menarik juga nih. Cijenuk mana sih? Oh, Madonna juga ini. Tapi yang barunya ini ya nggak seru. Mending cari penginapan dulu, soalnya sekarang udah jam-jamnya penginapan sih. Depan kayak jalan duluan deh. Oh, ini Damrin. Dong. Ini koridor Sabaraha ini. Cibiru. Ini koridor 1. Gading Tutuka. Naik aja deh. Oke, ini. Pak. Oh, ke jalan. Ya. Ini bisa ya? Ya, di atas. Oh, di sebelah. Ya, Terima kasih. Oke. Kasih. Iya. Ongkosnya 4.900. Murah. Nah, ini. Aduh. Nah, ini koridor 1, teman-teman. Kemana ya? Nggak tahu. Nanti ada di layar kaca. Saya nggak hafal sih. Ini ongkosnya cuma 4.900 rupiah saja. Mantap. Sambil mau cari-cari penginapan, nanti gampang lah. Saya nginep dulu aja lah. Soalnya ini udah jam-jamnya nginep sih. Biar nggak rugi-rugi banget. Soalnya kalau nginepnya nanti malam atau sore itu agak rugi juga. Udah harganya sama, terus iya waktunya nggak lama. Tujuan Soreang, dan setelah saya cek ternyata Soreang itu jauh dari kota Bandung.
Aduh, terbalik lagi tuh. Saya kira tuh Soreang di Bandung gitu, pusat kota. Ternyata bertolak malah menjauh dari pusat kota. Nanti balik lagi di kini aja, Trans Metro Pasundan. Nah, sekarang kita sudah berada di tol Pasir Koja ke Soreang. Jadi untuk bus Trans Metro Pasundan Koridor 1 ini dia rutenya lewat tol ya. Dari gerbang tol Pasir Koja ke gerbang tol Soreang. Untuk jadwal operasionalnya khusus Trans Metro Bandung itu mulai dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Dan khusus Trans Bandung Raya dan Trans Metro Bandung dia mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Pokoknya kalian bisa lihat jadwal lengkapnya dan informasi rute-rutenya itu di aplikasi Teman Bus itu. Dan dari Bandung ke Soreang selain naik Trans Metro Pasundan ini kalian juga bisa naik L300 atau naik angkot teman-teman. Oh iya, saya juga mau ini nih, sekalian cari-cari penginapan di Soreang. Kalau ada penginapan yang enak di Soreang dan harganya pasti kantong, saya bakal nginep di Soreang. Kalau nggak ada, saya bakal balik lagi ke Bandung Kota dan cari penginapan di Bandung Kota. Nah, jadi untuk bis Trans Metro Pasundan Koridor 1 itu dia rutenya setelah melewati gerbang tol Soreang, lalu nanti lewat Hotel Soreang, lurus terus lewat Mall Pelayanan Publik, lalu lewat Pemkap Soreang dan nanti lewat perempatan ke Jalan Raya Soreang ke Banjaran. Lalu nanti lewat Taman Kota Soreang dan lewat Jalan Raya Gading Tutuka, teman-teman. Jadi bisa dikatakan bus koridor 1 ini dia rutenya nggak melintasi alun-alun Soreang gitu, nggak lewat pusat kota banget lah. Nah, setelah dari Jalan Raya Gading Tutuka, bis ini langsung balik lagi ke arah Hotel Soreang dan parkir di sana. Itulah tempat tem-temannya, teman-teman. Nah, ini ada bus Eka tujuan Bandung Surabaya via Trans Jawa lagi ngetem di deket Samsat Soreang di Jalan Raya Gading Tutuka. Nah, jadi bagi penumpang yang misalnya mau naik dari area Taman Kota Soreang nih dan mereka mau ke Leuwi Panjang Kota Bandung, berarti mereka ini mau nggak mau transit lagi di deket Hotel Soreang, teman-teman. Jadi harus turun bis dan berpindah bis yang ada di depannya gitu. Nah, ini sesaat lagi kita akan tiba di tem-teman terakhirnya yang lokasinya itu persis berada di dekat Hotel Soreang. Nanti kita akan transit bis yang ke depan, teman-teman, untuk tujuan ke Kota Bandung, Leuwi Panjang. Ke depan ini ya kita ya? Oke. Yang ini ya? Iya, yang paling depan. Yang paling depan ya? Iya. Makasih Pak ya. Iya. Naik yang paling depan. Jadi yang rute itu tuh dia muter dulu baru masuk ke sini. Nah, yang ini langsung masuk tol. Nggak muter lagi. Yoi, sore ya. Terima kasih. Nah, jadi setelah berangkat dari tempat ngeteman yang tadi itu, bis ini langsung putar balik di depan Pemkap Kabupaten Bandung di Soreang. Nah, berhenti di halte itu, lalu setelah itu berhenti lagi di halte Hotel Soreang. Nah, habis itu langsung deh masuk tol Soreang ke Pasir Koja dan nanti exit di gerbang tol Pasir Koja. Nah, barusan saya udah cek penginapan di Soreang. Ternyata nggak terlalu banyak penginapan di Soreang. Ada sih beberapa yang harganya emang murah di kantong, dan Hotel Soreang salah satunya. Tapi menurut saya Hotel Soreang agak overpriced sih untuk saya yang tripnya sendirian.
karena cukup berat tuh bayarnya. Terus hotel yang lain, bukan hotel sih, penginapan yang lain itu harganya murah, nggak murah banget sih ya, 100-an lah. Tapi review-reviewnya nggak meyakinkan teman-teman. Jadi saya nggak berani, mending cari di Bandung kota aja, lebih banyak penginapannya. 17 menit kemudian akhirnya kita sampai juga di gerbang tol Pasir Koja, dan di sini saya menemukan bus yang menarik perhatian saya teman-teman, yaitu bus Raja Wali. Menggoda banget ini. Raja Wali ini dari arah Sukabumi ke Bandung lewat Sukabumi ke Wonogiri lewat Bandung dan lewat Solo. Entah ini yang lewat selatan atau yang lewat utara. Nah, setelah menerjang kemacetan di daerah dekat lampu merah Pasir Koja, akhirnya kita udah sampai kembali di Terminal Leuwi Panjang, dan saya akan turun di sini, tentunya akan transit ke koridor 1 yang ke arah Dago. Pak, makasih Pak. Udah sampai lagi di Terminal Leuwi Panjang, dan perjalanan kesininya agak lama. Soalnya parah banget macetnya di Pasir Koja, gokil. Ini rute koridor 1. Balik lagi, kita tunggu yang koridor 4. Nah, ini ada yang baru datang nih, bis kecil berwarna kuning, bis kebanggaan masyarakat Rangkas Bitung, namanya bis Rudi. Dia dari arah Rangkas Bitung ke Bandung dan nanti berangkat jam 6 sore. Pokoknya sehari ada 2 jadwal keberangkatan, jam 6 pagi dan juga jam 6 sore teman-teman. Untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa lihat di Instagramnya Rudi Jaya Kusuma yang ada di layar kaca ini. Saya juga udah pernah bikin tripnya, bolehlah ditonton. Nah, ternyata untuk yang koridor 4 itu nunggunya di sebelah sana. Kalau ini yang khusus koridor 1. Berarti kita ke sana yuk. Nah, kita nunggunya di sebelah sono, tapi belum datang bisnya. Ini Ciwidey. Sayang. Oh iya. Oke. Ini Cikijing. Ini Ciwidey semua nih berarti nih. Ciwidey Bandung parkir sini. Ini Cikijing. Nah, Dago nunggunya di sini teman-teman. Kita tunggu di sini aja. Akhirnya datang juga koridor 4 Dago. Rame banget. Pukul 15.25 atau jam setengah 4 sore kita udah berangkat dari Terminal Leuwi Panjang Bandung, dan tadi sambil nunggu bis saya juga sempetin cari-cari informasi penginapan. Dan syukurlah udah dapat penginapan yang lokasinya berada di daerah Sukaraja dekat Gunung Batu, kota Bandung. Dan itu harga penginapannya lumayan murah, cuma Rp80.000 aja, dan saya pesan di Agoda. Nah, dari sini ke Sukaraja kita harus turun dan transit di Stasiun Hal, Kota Bandung, Stasiun Bandung. Dari situ nanti kita transit naik koridor 6F dari Stasiun Hal ke
Gunung Batu. Lokasinya nggak jauh kok dari stasiun Cimindi. Nah, jarak dari sini ke penginapan saya yang berada di daerah Sukaraja itu 10 km. Kalau naik ojek online, naik motor itu tarifnya 30 ribuan. Sedangkan kalau naik Grab Car atau Gokar itu lebih mahal lagi. Bisa mungkin 70 ribuan. Untuk cara termurahnya kita bisa naik ini teman-teman, Trans Metro Pasundan. Lalu nanti transit di stasiun Hal Bandung. Itu kan satu kali transit ya. Jadi habisnya sekitar ya cuma 10.000 rupiah aja. Tapi ya waktu tempuhnya lebih lama karena muter-muter dulu dan juga macet pastinya. Nah, seharusnya saya turun di sini nih, stasiun Hal Bandung. Tapi karena entah kenapa saya bengong dan gak ngeh, tiba-tiba kelewatan haltenya. Jadi kita turun di halte berikutnya aja, yaitu halte Balai Kota. Dan kebetulan bisa kok transit di sana. Pak, makasih ya. Iya. Kayaknya transit di sini bisa deh. 16.15 kita ke arah transit ke arah Sukaraja. Karena udah 1 jam lebih saya menunggu di Balai Kota dan ternyata bis koridor 6F-nya nggak lewat-lewat. Akhirnya saya putusin untuk naik angkot jurusan Stasiun Hal ke Gunung Batu. Ongkosnya juga nggak jauh beda sih. Angkot di Bandung itu ongkosnya 5.000 rupiah. Sedangkan untuk Transmetro gitu-gitu itu ongkosnya 4.900. Beda 100 perak doang. Dan untuk angkot di Bandung ini tuh rata-rata ya beroperasinya sampai maghrib teman-teman. Kalau yang jurusan Stasiun Hal ke Gunung Batu yang saya naik ini itu terakhir sampai maghrib. Itu paling telat jam 6:30 lah, paling telat. Nah, dalam perjalanan dari Stasiun Hal Bandung menuju ke Gunung Batu itu kita akan melewati Pasteur Bandung. Dan di Pasteur Bandung ini tuh ramai banget. Ramai travel jurusan Jakarta, agen-agen travel ke Jakarta, terus juga ramai banyak banget yang jualan makanan di sini di daerah Pasteur. Karena ini lokasinya strategis banget sih, dia tuh langsung masuk tol ke arah tol Purbalenyi dan di sini juga banyak banget penginapan. Suasana sore ini di Pasteur bener-bener ramai banget karena yang pertama weekend, terus juga ini menjelang berbuka, jadi banyak mereka yang mampir ke tempat-tempat makan. Di sini banyak banget tempat makan cuy, asli. Nah, 30 menit kemudian akhirnya saya sampai juga nih di penginapan yang berada di daerah Sukaraja atau di Jalan Sukaraja. Namanya adalah penginapan Sukaraja Residence. Lokasinya dekat dengan stasiun Cimindi. Nah, setelah ini saya mau langsung check in dan cari takjil dulu nih teman-teman nih, karena udah berbuka puasa. Haha. Alhamdulillah. Mana penginapannya? Kayaknya di sana deh. Oke. Udah azan maghrib. Lalu penginapannya kayaknya ada pelangnya tadi. Jadi saya nginep di sini teman-teman, Jalan Sukaraja. Harganya 80.000. Masuk aja lah. Nah, tadi udah check in, nanti deh saya kasih lihat penginapannya. Ini mau cari bukaan dulu. Jadi angkot di sini tuh ongkosnya 5.000 dan angkot di Bandung ini tuh beroperasinya cuma sampai maghrib teman-teman. Nyari bukaan apa ya? Yang seger-seger enak sih. Es teh manis. Wah, ada barbershop. Ada warung juga.
ada batagor di depannya kayaknya enak. Nah, akhirnya saya pesan yang batagor per porsi harganya Rp20.000 dan ternyata kita itu dapat banyak banget. Saya kira dapat berapa gitu, ternyata dapat 5 PCS, 5 batagor. Waduh. Dan saya bingung juga sih cara makannya, ini antara dicocol atau dituangin semua sambelnya ke batagor gitu, ke mangkok. Nah, gue pikir sih mirip batagor-batagor yang dijual di gerobak gitu, yang modelannya kayak somai. Ternyata batagornya malah kayak lebih ke tahu gini ya. Untuk rasa enak, terus juga untuk sambelnya sih yang enak menurut saya. Gokil. Nah teman-teman, ini dia penginapannya. Ini saya pesan di Agoda Rp80.000 per malam. Luas sih. Terus ini juga ada mejanya, ada kursinya, ada AC-nya pastinya. Dan ini tuh termasuk murah sih, 80 di Bandung nih. Sebenarnya di dekat Terminal Lui Panjang itu ada hotel kapsul, Go Kapsul kalau nggak salah namanya. Tapi saya nggak suka karena terlalu kecil dan ribet. Nah nih WC-nya seperti ini. Untuk WC-nya kayak kurang sih ya, namanya juga murah. Soalnya tadi saya udah cek-cek cari-cari, itu hampir rata-rata semuanya harganya di atas 100 teman-teman. 120, 130. Ada yang 100 tapi reviewnya jelek. Nah ini nih yang 80 tapi reviewnya lumayan lah, nggak terlalu jelek-jelek banget, dan lebih dominan ke review yang bagusnya. Namanya Sukaraja Residence gitu. Ada lemarinya juga. Oke mantap, sekian dulu video kali ini, dan kita lanjut besok siang kali ya. Tidur dulu, gila ngantuk banget. Gak boleh ngerokok. Tidur dulu, istirahat, besok cabut lagi. Mantap lah, gokil.